Assalamualaikum sahabat. Di era modern ini, informasi bisa kita akses dengan bebas. Mulai dari yang berbasis edukasi sampai informasi yang berbasis hiburan. Dengan bebasnya informasi yang didapat di era ini, membuat banyak masyarakat yang mempertanyakan pedoman norma-norma yang sudah ada dan eksis dari dulu sampai sekarang, terutama hijab dari para wanita. Hijab bagi sebagian orang adalah sebuah keharusan identitas agama, atau untuk menambah kepercayaan diri, atau untuk membuat dirinya aman dari godaan para hidung belang. Namun, ada sebagian orang yang menganggap bahwa hijab atau jilbab adalah sebuah pengekangan terhadap wanita. Para wanita yang tidak berjilbab ini beranggapan bahwa hijab hanya akan membatasi mereka dalam berekspresi terhadap dirinya sendiri. Sudut pandang ini mempunyai argumennya sendiri-sendiri, dan itu sah-sah saja bagi mereka. Dalam agama Islam, terdapat beberapa dalil yang menyuruh wanita supaya berjilbab. Pertanyaannya, apakah jilbab atau hijab masih relevan di era modern ini? Atau hanya sebuah produk budaya saja? Untuk itu, mari kita menelusuri sejarah dari masa ke masa. Di awal-awal peradaban, hijab dipakai sebagai penutup kepala pada ritual-ritual keagamaan yang memang sudah menjadi bagian status tertinggi di peradaban manusia, yaitu untuk menjaga kehormatan bagi para pelaku ritual tertentu. Karena memang pakaian pada waktu itu sangat sulit untuk didapatkan, bahkan mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memakai hijab. Maka dari itu, pada periode tertentu, pada awal abad sebelum Masehi, atau bahkan mungkin bisa lebih awal, hijab atau penutup kepala sebagai tanda kehormatan pada status kebangsawanan dan kerohaniawan di era kuno. Hijab banyak dipakai oleh masyarakat Timur Tengah karena memang berfungsi awalnya sebagai pelindung kepala dari terik matahari dan partikel-partikel debu. Namun, pemakaian ini juga menunjukkan status sosial, di mana budak tidak diperbolehkan untuk memakai hijab ini, karena memang status budak di era kuno diperlakukan sangat tidak manusiawi. Budak tidak diizinkan untuk memakai penutup kepala layaknya orang yang merdeka. Maka dari itu, hijab dipakai sebagai penanda bahwa wanita di masa lalu adalah wanita yang merdeka. Waktu terus berjalan, masa demi masa, menciptakan kemerosotan moral. Pembatasan status sosial sangat menonjol, dan manusia diperlakukan sangat tidak manusiawi. Islam datang dengan risalah yang menentang rasisme antara budak dan tuannya melalui hijab. Di mana hijab di masa lampau sebagai penanda status sosial, dan Islam datang mewajibkan wanita-wanita untuk berhijab. Bahkan untuk para budak, Islam datang dengan merombak kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masa itu. Jadi, hijab pada masa Islam sebagai penentang rasisme melalui persamaan derajat manusia. Di era modern ini, sistem perbudakan sudah tidak diberlakukan kembali. Namun, apakah hijab masih relevankah dipakai di era modern ini? Mari kita analisis dari segi fungsional. Hijab bukan hanya sebagai tren atau produk budaya, melainkan berhijab masih berfungsi sebagai pelindung kepala dari terik matahari. Fungsi kedua sebagai pakaian ritual keagamaan, di mana selama masih ada agama-agama samawi, hijab tetap masih digunakan dalam kegiatan keagamaan. Fungsi terakhir adalah untuk menjaga kehormatan diri bagi para wanita. Kita semua tahu
bahwa budak di era modern sudah tidak ada, dan norma-norma masyarakat terus berkembang. Perlindungan atas perempuan diatur dalam undang-undang negara. Di sini masih banyak perbedaan dalam pandangan tentang perlindungan dari tindakan asusila. Tidak ada data yang membuktikan bahwa tindakan asusila terhadap perempuan terjadi karena mereka tidak memakai hijab. Terus, apakah masih relevan terhadap perlindungan perempuan? Kita coba membedahnya sedikit demi sedikit. Kita semua tahu bahwa semua hal yang bisa dieksploitasi dan menguntungkan bagi si pemilik modal, dan hijab dari segi industri tekstil sangat boleh dilakukan, dan market di Indonesia masih banyak. Maka dari itu, untuk kepentingan bisnis tekstil masih relevan dilakukan. Tapi hal ini sedikit banyak menjadi aneh ketika perempuan yang menjadi bahan eksploitasi terhadap kepentingan bisnis sebagai sebuah marketing yang menarik pasar, di mana mereka para pemilik modal seringkali memperlihatkan wajah ataupun lekukan tubuh perempuan demi menarik minat konsumen, yang mana memang para konsumen laki-laki lebih tertarik kepada wanita yang cantik dan bertubuh indah, karena memang setiap hal yang bisa mereka eksploitasi dan sangat menguntungkan akan sah-sah saja bagi para kapitalis. Lantas, apakah dengan memakai hijab bisa menurunkan derajat kehormatan wanita? Untuk hal ini, wanita sebagai objek yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan tanpa batasan usia, melalui berbagai iklan-iklan di media sosial atau di mana saja. Hal ini mempengaruhi moralitas remaja, di mana laki-laki sebagai lawan jenis mempunyai naluri alami, yaitu tentang ketertarikan terhadap lawan jenis. Naluri ini muncul saat lawan jenis berani membuka diri dan pada saat yang tepat, yaitu saat remaja. Dan kapitalis mempunyai peranan penting dalam merubah tata cara berpakaian wanita dari zaman ke zaman, yang memang tujuannya untuk kepentingan kapitalis demi menarik para konsumen, khususnya dari fashion dan kecantikan. Industri ini membentuk standar kecantikan wanita, dan itu juga mempengaruhi bentuk kepercayaan diri setiap wanita, di mana seringkali wanita tidak merasa percaya diri ketika menampilkan wajah ataupun tubuh mereka di hadapan publik, karena memang wajah dan bentuk tubuh wanita mempunyai harga yang tersendiri bagi para kapitalis, terutama para laki-laki. Dan memang terkadang wanita yang cantik lebih terlihat daripada wanita yang cerdas. Hal ini normal karena memang laki-laki mempunyai ketertarikan terhadap wanita yang cantik. Namun, terkadang ketertarikan ini bisa menjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap wanita, dan wanita menjadi objek yang bisa dikonsumsi oleh laki-laki yang mempunyai naluri alami. Hal ini juga yang terjadi di masa lalu, di mana seringkali wanita yang cantik dan menarik dijadikan objek yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Jadi, hijab masih relevan diterapkan oleh tujuan kalian sendiri-sendiri. Al-Quran memang menurunkan perintah untuk keperluan kalian sendiri, dan perintah hijab tidak akan mengurangi sedikit pun kapabilitas wanita kecuali penampilan. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.